102,8 Sarangga WFM masih di siaran pagi. Hari ini 1 September 2022, harinya hari Kamis ya. Masih ada sekitar waktu 1 jam kurang ya. Dan kita sudah live di Instagram Sarangga WFM Radio. Cek juga Instagram dan jangan lupa untuk follow Instagram Sarangga WFM. Nah, ini sudah tersambung dengan narasumber kita. Saya sambil menyapa di ujung sana sudah ada Ibu Ene Sadia, Koordinator Lapangan ICT IPD MIP Provinsi Banten. Nah, temanya Kabupaten Serang dijadikan pilot project program ICT IPD MIP. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dia. Waalaikumsalam, selamat pagi Teh Fitri ya. Selamat pagi Ibu, sehat ya? Saya panggil Teteh aja kali ya. Panggil Neng boleh, panggil Ade boleh, panggil Kak Aduh, panggil Besti juga boleh kali ya? boleh. Pusing itu Besti. Anak sekarang gitu istilahnya ya Mbak Dia. Hmm, Mbak Dia, boleh dong disampaikan dulu nih Kabupaten Serang dijadikan pilot project program ITC IPD MIP. Ini kan singkatan nih ya. Kalau di apa nggak disingkat apa sih Mbak Dia? Terus apa namanya manfaat dan tujuannya apa sih sebetulnya pilot project ini? Silakan. Iya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya nih Teh. Eh, saya kaget juga ya pagi-pagi lagi santai nonton TV diundang untuk jarang gawe FM. Live ya. Alhamdulillah bisa Bingung. ya Mbak Dia ya. Alhamdulillah saya belum keluar rumah. Nah, masih pagi soalnya, jadi kita Iya, ganggu dulu. iya. Jadi memang Kemendagri dalam hal ini Bina Pembangunan Daerah ya, Bina Bangda membuat sebuah program yaitu ICT, Informasi Komunikasi dan Teknologi. Kita dari nama programnya saya sudah ini ya, sudah familiar kalau teknologi berarti oh iya berkaitan dengan aplikasi, berkaitan dengan digitalisasi dan lain sebagainya gitu. Memang ICT ini adalah sebagaimana kita ketahui sebelumnya memang ada program IPDMIP ya, IPDMIP. 3,5 tahun ke belakang ya sudah berjalan di Kabupaten Serang, yaitu melalui 3 OPD ya kalau nggak salah itu di Bapeda, Dinas Pertanian dan PUPR. Kalau Bapeda itu memang bagaimana membuat kelembagaan bagi para petani di Kabupaten Serang ya kan, memperkuat kelembagaannya, sistem irigasinya, sistem pertaniannya dan lain sebagainya. Adapun PUPR itu berkaitan dengan jaringan irigasinya, memperbaiki, merehab dan lain sebagainya ya terkait jaringan irigasi di Kabupaten Serang. Adapun Dinas Pertanian itu bagaimana para petani hasil produktivitasnya bisa meningkat. Nah, ketika program tersebut berhasil, IPDMEP, tentunya kita bisa lihat saat ini petani hasil produktivitasnya juga meningkat, gitu. Nah, ketika sistem kelembagaannya baik, terus sistem irigasinya baik, tentunya hasil pertanian juga bisa meningkat. Tapi di sini permasalahannya ketika produktivitas petani meningkat, mau dijual kemana nih hasil pertaniannya, gitu. Jadi Pemasarannya begitu ya. pemasarannya itu gimana? Kalau seandainya pemasarannya atau kalau kita mah pembuangan hasil ini ya, pembuangan hasil pertaniannya tidak tepat juga kan khawatirnya petani ini rugi ketika gabah misalnya yang dihasilkan eh, tidak laku sesuai dengan harga yang memenuhi, otomatis kan tidak bisa menutupi tidak bisa menutupi biaya
ketika Produksi. produksi tadi itu. Mm-mm. Itu aja. Ber- eh, Baik. Berarti ini sasarannya petani begitu ya, dan Kabupaten Serang ini di Provinsi Banten satu-satunya yang jadi pilot project begitu ya Bu Mbak Diah ya? iya. Jadi program ICT IPDMIP ini di Indonesia ada di 16 provinsi, di Mm-mm. 41 kabupaten, salah satunya di Kabupaten Serang. Cuma Hmm. Kabupaten juga ada 2 kecamatan yang menjadi titik fokus untuk kita. Sebenarnya sih Mm-mm. secara Mm-mm. keseluruhan memang secara umum memang program ini dikhususkan untuk Kabupaten Serang, dalam hal ini petani seluruh Kabupaten Serang. Tapi untuk saat Hmm. ini terfokuskan di 2 kecamatan, Mm-mm. yaitu Gimana di tuh Mbak Diah? Kecamatan Keramat Watu dan Padarincang. Oh, sementara fokusnya di Kecamatan Keramatautu pada Rincang, Kabupaten Iya. Serang. Jadi fokus di dua kecamatan ini dulu. Nah, ini Eh, kenapa dipilih nih Mbak Diah sebagai salah satu tempat fokus untuk program ini? eh, yang pertama memang ICT ini kan keberlanjutan dari program epidemi Mm-mm. IPDMIP. Kalau saya manggilnya epidemip, IPDMIP gitu ya, Biar gampang dibaca. biar gampang dibacanya. Jadi Benar-benar. kita dari program IPDMIP, yang mana program tersebut juga memang terfokuskan di 2 kecamatan tersebut. Kenapa di Mm-mm. 2 kecamatan tersebut? Karena daerah irigasinya adalah kewenangan Kabupaten Serang. Mm-mm. Kok kewenangan Hmm. Kabupaten? Ya, kalau yang kita tahu kan Ciujung dan lain sebagainya ya. Memang kalau DI di Padarincang itu kan DI Cikadun. Sama Mm-mm. di Keramat Watu DI Cikadun, mohon maaf, di Padarincang DI Telaga Warna itu adalah Telaga Wangsa, itu adalah daerah irigasi yang di bawah kewenangannya Kabupaten Serang. Kalau DI Ciujung kan di bawah kewenangan pusat. Jadi Hmm, tergantung kewenangannya ya, yang diambil dari iya, kewenangan Kabupaten iya, Serang. Oke, hmm, jadi fokus di dua kecamatan ini. Nah, iya. program yang saat ini sedang berjalan nih, khususnya untuk para petani ya, selain tadi juga memanfaatkan teknologi, kemudian membantu dari segi pemasaran. Kemudian apa sih yang diberikan pembinaan apa atau pendampingan seperti apa kepada petani khususnya nih, Mbak Dia? Kemarin tanggal 30 Agustus kita melakukan fokus diskusi daerah ya. Kita Gitu mengundang ya. OPD di Kabupaten Serang yang berkaitan dengan para petani. Mm-mm. Dalam hal ini kemarin kita difasilitasi oleh Bapeda Kabupaten Serang. Kita juga mengundang PUPR bagaimana nanti kita diskusi terkait jaringan irigasinya. Terus kita juga mengundang Dinas Pertanian, ya kan, karena bagaimanapun Dinas Pertanian ini adalah sekolahnya para petani gitu. Dinas yang Betul, bisa betul. membentuk Rumahnya istilahnya gitu ya. para petani gitu kan. Betul. Kita undang salah satunya kemarin Diskominfo ya, terkait memang bagaimana program ini bisa menyebar luas ke petani di ini, karena Hmm, kan sekarang udah zamannya digital ya, banyak juga petani betul, betul. yang memang berseliwerannya Sudah melek teknologi. makanya ini karena Diskominfo saya undang kemarin, akhirnya saya diundang juga Seranggawe nih. Nah, ini nonton nih kebetulan nih Instagram Diskominfo lagi nonton kita nih Mbak Dia. Iya, terus juga kita Diskoperindak ya kan, berkaitan Mm-mm, dengan pemasaran hasil mm-mm, pertanian para mm-mm, petani. Terus juga kita undang para off-taker yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di 2 kecamatan itu, baik dari mm-mm, hasil pertanian, terus penjamin pupuk gitu kan, pengecer, mm, mm-mm, iya, terus kios-kios pupuk dan lain sebagainya. Terus kita undang juga bank, salah satu bank gitu kan, untuk menjamin permodalan yang bagi para iya, petani gitu. mm-mm, Terus jadi kita mm, undang juga apa BUMD, salah satunya kemarin anak BUMD juga kita undang, Agro Serang Berkah, karena yang saya tahu kan mereka bergerak di bidang pertanian ya. Itu saja sih, bagaimana nanti para pihak yang kemarin kita undang bisa berkolaborasi kolaborasi. Mm-mm, petani di Kabupaten Serang. Nah, apa mm.
yang kita kembangkan dari program ICT ini, model bisnis pertanian ya di era digitalisasi adalah sebuah aplikasi. Mm-mm. Sebuah aplikasi yang diberi nama matani.id. Matani.id Hmm. itu bisa diunggah di Play Store. Di Play Bisa Store, di-download ya. bisa di-download di Play Store. Kalau iOS belum support kayaknya ya. Kalau iOS Mhm. belum support, itu Jadi Android dulu gitu ya. di Android dulu, bener. Mhm. Di bisa di download di Play Store. Itu layaknya kalau bisa dilihat itu semacam Facebook. Eh, Oh, mm-mm, gitu. Jadi bisa bikin status, bisa bertanya, mhm. terus bisa membaca Kayak media artikel, sosial gitu ya. kayak Mhm. media sosial. Jadi interaksi para petani di seluruh Indonesia bukan hanya Kabupaten Serang. Gitu. Oh, jadi tanya jawab, diskusi, atau misalnya sharing apa itu di situ bisa ya untuk cari tahu informasi lebih lengkap begitu ya, Mbak Diah ya. Iya. Karena apa ya? Kalau saat ini kan sudah zamannya digital ya, sudah zamannya media gitu tuh. Jadi Betul, betul. dari Sabang kita bisa menjual ini, yang pembelinya bisa dari Merauke. Itu sudah Benar. realisasi saat ini gitu. Makanya Jarak itu nggak jadi halangan gitu ya. ada halangan. Karena apa ya? Tujuan dari program ini juga memutus mata rantai yang sangat panjang dari para petani Mhm. sampai ke Hmm, pengolah pertanian gitu tuh. betul, Kalau betul. ini kan dari petani misalnya ke tengkulak dulu, ke yang lain pedagang, pengecer dan lain sebagainya, Hmm. itu panjang birokrasi yang akhirnya harga ke petani itu rendah gitu. Jatuhnya rendah, iya. Eh, tapi kalau seandainya misalnya dari petani langsung ke off taker, misalnya ke pengolah hasil pertanian, misalnya eh, perusahaan atau apa, itu harga gabah bisa stabil dan akhirnya bisa menutup biaya dari yang Produksi. Hmm, ini karena tadi salah satunya lah. Eh, kemarin dengar curhatan juga katanya. Iya, ketika hasil pertanian itu meningkat kemarin para petani di Keramat Watu, Bu, saya kan banyak benih nih. Itu saya Mm-mm. kesulitan mengeluarkan benih itu dalam artian menjual ya, menjual Mm-mm. benih padi karena memang mungkin tidak banyak apa, tidak banyak orang yang tahu kalau dia itu jual benih padi gitu kan. Yang kita Oh, harapkan tuh beliau punya benih padi bisa juga di upload di media Matani tersebut, terus kita bantu juga mm-mm. pemasarannya ke yang lain sebagainya, yang Mm-mm. akhirnya benih itu tidak dijadikan konsumsi akhirnya gitu. Dari segi Iya. pemasaran dan apa Mm-mm. namanya ya, orang tahu gitu ya, tadi berjualan tadi. Nah, rencananya program ini di Kabupaten Serang sendiri sebagai piloting project juga, ini sejauh mana gitu? Akan berjalan berapa lama begitu? Sementara ini kan dalam rangka memulai ya, program ini akan berjalan di kabupaten selama 8 bulan, mulai dari 8 bulan. 28 April 2022 sampai dengan 28 Desember 2022. Hmm, berarti ini Alhamdulillah. mencakup 2 kecamatan tadi ya, Mbak Diah ya? Iya, tapi kalau untuk yang apa yang mengunduh aplikasi tersebut sih saya tidak membatasi. Itu memang Siapapun boleh ya? untuk petani di Kabupaten Serang maupun Mm-mm. seprovinsi Banten. Saya Mm-mm. sosialisasikan. Mm-mm. Sampai Jadi bisa saat ini diunduh di, sudah sampai 50 orang lah yang mengunduh. wah, aplikasinya. Karena Sekali lagi tadi matani.id ya Mbak Diah ya? matani.id ada di Play Store-nya. Karena Jadi tinggal kita di-download ya aplikasi. juga baru Juli kemarin, Hmm, baru masih bulan baru Juli kemarin. banget. Masih banget. Ah, Gitu. oke oke oke. Nah, ini kemarin di acara koordinasi kemarin, ini ada berapa petani yang ikut tergabung nih, Mbak Diah? Eh,
ada 5 petani champion ya. Champion itu adalah gurunya para petani lah gitu. Jadi Oh. yang dia database itu juga petani champion kita dapat dari program sebelumnya yang Mm-mm. melalui kelembagaan itu EPDMIP gitu Mm-mm. tuh. Jadi Mm-mm. ada 5 orang petani champion, 2 orang dari Kecamatan Padalincang dan 3 orang dari Kecamatan Keramat Watu. Itu. Jadi ini perwakilan-perwakilannya yang datang begitu ya Mbak, nanti juga akan disampaikan lagi kepada teman-teman petani lainnya. Nah, Iya. target, kalau mau berbicara terkait dengan target dan harapan, apa sih Mbak, Mbak Dian yang terutama dari teman-teman ICT PDMI sendiri? Tentunya kalau harapan saya targetnya juga para petani bisa sejahtera. Amin. Iya, tidak hanya satu petani yang sejahtera. Kalau kita lihat kan banyak petani sekaligus dia punya penggilingan juga ya, gitu tuh. Mm. Yang kita harapkan semua petani bisa sejahtera. Tuh. Tidak Amin, hanya satu. amin, amin. Mm. Itu harapan dan targetnya ya, bisa sejahtera. Setelah dari Padarincang, Kramat Watu, kemudian rencana kemana lagi nih Mbak Dia? Kan ini Saya 8 juga bulan ya Mbak ya? saya juga belum tahu kalau memang fokusnya untuk 8 bulan ini kita di 2 kecamatan. Kalau Berarti ini 2023 udah, saya juga uh, karena ini juga sudah memasuki akhir akhir tahun begitu ya, selesai di 2023 nanti akan dibahas kembali. Mudah-mudahan. Ini berarti yang di dua ini sudah berjalan berapa lama nih Mbak Dia? 8 bulan. dari dari April tanggal 28 April 2022 ini. Udah berapa bulan tuh? Wah, April, ini Mei, ya sekitar 4 sampai 5 4 bulan bulanan. ya. 4 4 sampai 5 bulan. bulan ya. Sudah setengah jalan nih istilahnya, mudah-mudahan Udah nanti ada hasil baik. uh, Baik, terakhir mungkin sebagai penutup Mbak Dia, pesan apa sih yang ingin disampaikan? Mungkin ini banyak yang menonton, para petani atau mungkin juga memiliki keluarga. Apa sih pesan yang ingin disampaikan khususnya dengan adanya program ini? saya hanya ingin menyampaikan jangan malu jadi petani. Karena yang kita butuhkan saat ini kan untuk memajukan ini ya, apa pertanian di Indonesia adalah petani milenial. Kadang kalau Mhm. orang anak muda kan katanya gengsi ya untuk bertani. Ternyata itu kan para petani bisa melebihi penghasilan pekerjaan yang lain. Oh, jangan jangan salah gitu ya Mbak Dia ya. Iya, penyangga tata Wah, Indonesia ya kan? betul, Petani. betul, betul. Kalau semua jadi YouTuber yang jadi petani nanti nggak ada yang ada kita beras nih impor semua, justru malah mahal Iya, nantinya ya. ya kan? Itu dia tahu nggak singkatan petani? Apa tuh Mbak Dia? Saya juga baru tahu ketika baru-baru sekarang. Apa tuh? Dikira saya petani itu hanya sebuah nama gitu. Ternyata itu adalah Iya. singkatan penyangga tata Oh, apa tuh? Indonesia. Wah, benar benar benar. Ini kan kita konsumsi utamanya kan ya tadi ya nasi ya. Nasi ini berasal dari mana sebelum diolah kan pastinya dari beras dulu dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting ya. Petani milenial mudah-mudahan ini bisa terwujud tercapai. Hatur nuhun, Mbak Diah sudah ikut tergabung di Serangga WFM. Ini mudah-mudahan Sehat aplikasi selalu. di-download oleh semua orang, meskipun bukan petani Mhm. kan anaknya petani, karena petani di Kabupaten Serang, Betul. uh Harus iya, regenerasi. regenerasi lah ke anaknya, Betul, jadi betul, betul. Jadi siapapun bisa mengunduh ya aplikasi tadi iya, namanya matani.id. Ini semacam iya. media sosial tempat sharing dan bisa berdiskusi juga terkait Mm-mm. dengan pertanian dan lain-lain ya. Jadi bisa Nanti ke depan di-download. nanti ke depannya ada marketplace-nya. Wah, jadi bisa buat jualan juga nih. Yang bingung Iya, pemasarannya bisa di aplikasi ini. Oke, iya. mudah-mudahan sukses selalu. Salam buat teman-teman nih Iya, Mbak. Mudah-mudahan setengah jalan lagi berjalan lancar di 2 kecamatan Kabupaten iya. Serang sebagai piloting project. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pencinta Serangga WFM. Wah, ini kita tadi sudah dapat informasi ya terkait dengan piloting project dari program ini. Targetnya sasarannya
petani begitu ya. Harapannya sih bisa sejahtera, kemudian juga lebih melek lagi terkait dengan teknologi. Dan ini mengundang para petani memberikan pembinaan, kemudian juga berdiskusi apa sih yang menjadi kendala dan lain sebagainya. Nah, ini tadi sudah di sharing oleh ICT IPDMIP. Ini program tindak lanjut dari Dirjen Pembangunan Daerah langsung dari pusat ya, Kemendagri membuat program ICT untuk para petani. Dan Kabupaten Serang ini ada 16 provinsi kalau tidak salah, di Banten sendiri palliative project-nya Kabupaten Serang. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan dari bulan April ya. Jadi kurang lebih 4 bulan lagi ke depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, harapan dan targetnya bisa tercapai. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Ada info Kopos Serang, Diskominfo Sati Kabupaten Serang. Selamat pagi teman-teman di sana. Ada RFIView, ada RB Book juga, ada terus siapa lagi di atasnya? Ada Winata Arda juga, ada Dadi Wahyu, ada Rido, ada Samudi, dan lain-lain. Kita save ya di